Gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BCNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan. Ayo terus berburu kesuksesan dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Geng, pembahasan kali ini adalah tentang hebat karena tidak mengenal batasan. Dengan subjudulnya Turn Scars into Stars. Mengubah luka menjadi bintang. Atau bahasa terjemahan bebasnya adalah luka yang justru membuatnya menjadi bintang. Artinya apa, geng? Artinya luka yang ada di dirinya tidak membatasin yang bersangkutan untuk menjadi bintang. Sebagaimana diketahui, gengs, banyak di antara kita di saat memiliki luka dalam bentuk apapun, luka tersebut akhirnya membatasi aktivitas kita. Luka tersebut akhirnya mendorong kita untuk tidak berkarya. Luka yang ada mendorong kita untuk menarik diri. Nah, ini adalah yang ironis. Kenapa kita harus terbatasi oleh luka-luka yang ada? Kenapa justru luka yang ada tidak mendorong kita menjadi seseorang yang semakin hebat? Inilah contoh beberapa individu yang membuat luka yang ada di dirinya justru membuatnya semakin hebat. Karena apa? Karena mereka tidak mau terpuruk dengan kondisi luka yang ada di dirinya. Mereka tidak mau membatasin diri. Kita mulai dari seseorang yang bernama Beethoven. Saya yakin geng semua mengenal nama ini. Beliau adalah seorang komposer ternama di dunia. Keterbatasan apa yang ada pada diri beliau menurut persepsi publik? Beliau ini adalah tuli. Memang tulinya itu bukan tuli semenjak lahir, tapi tuli setelah berusia sekian. Yang menarik adalah pada saat beliau tuli, bukannya keadaan tuli ini membatasin karya-karyanya, tapi justru di saat beliau tuli, karya-karyanya semakin hebat. Nah, ini memberikan pesan moral yang sangat jelas buat kita semua, bahwa bila seseorang kalau tidak membatasin dirinya, pasti akan menghasilkan sesuatu yang hebat. Demikian juga Beethoven. Ketulian yang diderita Beethoven tidak membatasin dirinya untuk tetap melahirkan karya-karya yang luar biasa. Contoh individu yang lainnya, gengs, yakni bernama John Milton. Beliau ini dikenal sebagai pembuat puisi spektakuler tentang kepahlawanan dan alam. Keterbatasan menurut persepsi publik yang dialami oleh beliau adalah beliau ini buta. Sama sebagaimana Beethoven, buta ini adalah bukan buta bawaan lahir, tapi menderita buta di usia tertentu. Yang menarik sekali lagi sama kayak Beethoven, kebutaannya tidak membatasi beliau. Atau dengan kata lain, beliau tidak mau mengendurkan upaya beliau untuk melahirkan karya-karya yang luar biasa. Justru di saat beliau buta, karya-karya beliau semakin mengagumkan. Satu individu lagi, gengs, yakni Franklin D. Roosevelt. Beliau satu-satunya presiden Amerika yang terpilih 4 kali dan dikenal sebagai pemimpin hebat saat Perang Dunia Kedua. Keterbatasan apa yang terjadi pada beliau menurut persepsi publik? Beliau ini menderita lumpuh dan harus terus pakai kursi roda. Ada kisah spesifik yang menarik tentang beliau ini. Sebagaimana diketahui, Jepang pernah berani menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika. Dan penyerangan ini membuat kaget pemerintahan dan warga publik Amerika. Mereka gemes sekali kenapa Jepang berani-beraninya menyerang salah satu markas Angkatan Lautnya. Ceritanya warga Amerika sangat geram, apalagi pemerintahnya yang dipimpin oleh si Roosevelt ini. Di suatu meeting Roosevelt mengatakan, kita harus balas Jepang secepatnya. Jangan nunggu lama-lama. Tindakan mereka amat sangat menyakitkan kita. Sekarang kirim balik serangan langsung ke negaranya. Jangan ragu-ragu lagi untuk melakukan serangan langsung ke negaranya. Itulah amarah yang timbul di saat itu. Roosevelt sangat menginginkan supaya terjadi balasan sesegera mungkin, yakni menyerang langsung ke negara Jepang. Namun setelah sekian waktu ditunggu, ternyata serangan langsung ke negara Jepang itu tidak terjadi. Hingga akhirnya Roosevelt bertanya, apa yang menyebabkan kita tidak bisa menyerang langsung ke negara Jepang? Komandannya menyatakan bahwa pesawat kita tidak mungkin bisa terbang sejauh itu hingga mencapai daratan Jepang dan mengirimkan serangan ke mereka. Roosevelt bertanya, apa yang menyebabkan kita tidak mungkin menyerang langsung ke negaranya? Informasi yang ada adalah, kata komandannya, kita harus mengisi ulang bahan bakar kalau harus melakukan serangan ke sana. Nah, kita mau ngisi bahan bakar pesawat itu di mana? Kenapa kita harus ngisi bahan bakar tambahan? Karena jaraknya sangat jauh. Dan pula pesawat kita ini terlalu berat. Mana mungkin bisa membawa bom untuk ke sana? Sementara
berat bom itu sendiri juga besar. Si Roosevelt mendengar itu amat murka. Roosevelt murka besar. Bahasanya barangkali mungkin seperti ini. Apa kau bilang? Nggak mungkin menyerang Jepang. Akhirnya Roosevelt mengatakan, saya sudah bertahun-tahun selalu berada di kursi roda. Menurut banyakan orang saya tidak mungkin berdiri tanpa bantuan. Tapi lihat hari ini, saya akan berdiri dari kursi roda saya tanpa bantuan siapapun. Tiba-tiba Roosevelt bergerak untuk berdiri tanpa minta bantuan ajudannya. Ajudannya dengan sigap pengen bantu ditolak oleh Roosevelt. Apa yang tidak mungkin? Semuanya adalah mungkin. Termasuk saya. Banyak orang mengatakan tidak mungkin saya bisa berdiri sendiri. Akan saya tunjukkan saya mampu berdiri sendiri. Akhirnya Roosevelt berupaya keras dan akhirnya berhasil berdiri dari kursi rodanya tanpa dibantu oleh ajudan-ajudannya. Dan selanjutnya mengatakan, sekarang katakan kepada saya, mungkin nggak menyerang langsung ke daratan Jepang? Mau tidak mau bawahannya mengatakan, ya, kita akan lakukan serangan ke Jepang. Nah, kisah Roosevelt ini adalah sangat inspiratif. Akhirnya dengan berbagai upaya, ternyata Amerika bisa menyerang langsung daratan Jepang dengan mengirim bom ke Nagasaki dan Hiroshima. Nah, gengs, sekali lagi, kisah-kisah ini memberikan pesan moral yang sangat jelas buat kita. Jangan sekali-sekali membatasi diri kalau ingin sukses. Mari kita belajar dari kumbang, gengs. Menurut sejumlah ilmuwan, dilihat dari ilmu aerodinamis, kumbang itu tidak mungkin bisa terbang karena tubuh kumbang terlalu berat dan rentang sayapnya terlalu kecil. Namun si kumbang tidak tahu dan tidak peduli dengan ilmu aerodinamis dan terus terbang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pesan moralnya sangat jelas kan, geng? Bahwa si kumbang tidak tahu ilmu aerodinamis dan tidak peduli dengan ilmu aerodinamis. Yang penting dia pengen terbang aja. Artinya si kumbang tidak tahu ada pembatasan-pembatasan yang ada di dirinya. Dia hanya bergerak dan bergerak. Gerakannya apa? Salah satu di antaranya adalah terbang. Pesan moralnya jelas kan, geng? Semakin kita tidak tahu pembatasan yang ada, maka potensi hebat kita akan muncul. Jadi jangan pedulikan batasan-batasan yang ada di sekitar kita. Pembatasan yang ada itu seringkali akan mengkerdilkan potensi hebat yang ada di diri kita. Gengs, sebagai ilustrasi saja nih, gengs. Geng masih ingat gak fenomena bolu kukus? Di saat awalnya bolu kukus muncul di pasar, sambutannya luar biasa. Karena itu adalah sesuatu yang baru. Kenapa sampai muncul bolu kukus? Karena pencipta bolu kukus tidak mau membebek terhadap pembuatan bolu pada umumnya. Bolu pada umumnya itu dibuat dengan cara memanggang. Kenapa? Bolu harus dihasilkan dari proses pemanggangan. Emang nggak ada bolu yang bisa diciptakan dari proses yang berbeda. Kenapa harus lewat panggangan? Nah, dari situlah muncul ide membuat bolu kukus. Dengan berbagai cara, akhirnya bolu kukus berhasil diwujudkan. Kenapa berhasil diwujudkan? Karena penciptanya tidak mau mengikuti norma yang ada. Norma yang ada kalau membuat bolu, maka harus lewat proses pemanggangan. Nah, ini adalah contoh, gengs, bahwa untuk memunculkan potensi hebat yang ada di diri kita, maka jangan biarkan apapun yang ada di sekitar kita membatasi diri kita. Pembatasan tersebut bisa jadi adalah keterbatasan fisik sebagaimana Beethoven, Milton, sama Roosevelt, ataupun bentuk-bentuk pembatasan yang lainnya. Oke, geng, sekian dulu video kali ini. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Mari kita bebaskan diri kita dari berbagai pembatasan yang ada, supaya potensi hebat kita muncul sesuai dengan minat kita masing-masing. Geng, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, sampai ketemu di seri video berikutnya.